Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sehat selalu ya sayang ya. Semangat terus, ikhlas terus belajarnya ya sayang ya. Oke anak-anak, hari ini ada pembelajaran Quran hadis ya sayang ya. Quran hadis di semester 2 ini kita awali dengan pembelajaran mengenal surah-surah pendek ya sayang ya. Di bab berapa? Di bab 4 ya. Di bab 4 ada beberapa surah-surah pendek yang akan kita pelajari. Namun untuk kali ini kita akan mempelajari satu surat dulu, yaitu surat Al-Ma'un. Ada yang sudah tahu surat Al-Ma'un? Surat Al-Ma'un, ada yang tahu bunyinya? Oke, kita bunyikan dulu sama-sama ya surat Al-Ma'un ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, itu bunyi dari lafal-lafal ayat yang ada dalam surah Al-Ma'un ya. Baik anak-anak, surat Al-Ma'un itu surat yang keberapa ya? Betul, surat yang ke-107 dari urutan 114. Jadi nama-nama surat dalam Al-Quran itu ada 114 dan surat Al-Ma'un itu adalah surat yang ke-107 urutannya ya. Kemudian surat Al-Ma'un itu ada berapa ayat yang barusan Ibu bacakan? Iya betul, ada 7 ayat. Oke anak-anak, dalam surat Al-Ma'un diceritakan tentang apa nih? Sebelum Ibu menceritakan apa yang ada dalam isi kandungan surat Al-Ma'un, perlu diketahui nih, surat Al-Ma'un itu diambil dari apa? Dari ayat ke-7 ya, Al-Ma'un ya. Al-Ma'un itu diambil dari ayat ke-7 yang artinya apa? Barang-barang yang berguna. Jadi arti dari Al-Ma'un itu adalah barang-barang yang berguna. Kemudian di situ ada yukadzibu. Dalam surat Al-Ma'un terdapat lafal yukadzibu atau kata yukadzibu. Apa artinya? Yang artinya adalah mendustakan. Nah, dalam surat Al-Ma'un ini Ibu akan memberikan pengetahuan bahwa surat Al-Ma'un itu menceritakan tentang orang-orang yang berdusta. Berdusta di sini berbohong atau apa ya maksudnya? Nah, akan kita bahas ya. Ada beberapa orang yang dikategorikan orang-orang yang berdusta atau mendustakan agama. Yang pertama, orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang suka memarahi anak yatim ya. Mau itu dibentak, mau itu dipukul, pokoknya yang kasar-kasar pokoknya terhadap anak yatim. Itu adalah orang yang mendustakan agama. Kenapa orang yang memarahi anak yatim disebut orang yang mendustakan agama? Karena apa? Karena perilaku terhadap anak yatim tersebut yang mencerminkan orang tersebut tidak menyayangi sesama manusia ya, terutama kalau muslim, sesama muslim harus saling menyayangi ya. Jadi apa? Terhadap anak yatim itu kita tidak boleh membentak, tidak boleh memarahi, apalagi memukul ya. Karena kalau sampai terjadi seperti itu, kita dikatakan sebagai orang yang sudah mendustakan agama. Kalau sudah mendustakan agama, artinya kita tidak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan. Jadi nomor 1, kita tidak boleh tidak boleh menghardik atau memarahi anak yatim. Anak yatim itu yang sudah tidak ada orang tuanya, mau tidak ada ibunya, mau tidak ada ayahnya, mau tidak ada keduanya. Pokoknya kita harus tetap menyayangi. Jangankan sama anak yatim ya, sama yang lainnya juga kita harus menyayangi, saling rukun, saling menyayangi, tidak boleh memarahi satu sama lain ya.
Oke, jadi bisa dipahami ya. Kemudian untuk nomor 2-nya, orang yang mendustakan agama itu apa katanya? Yaitu orang yang tidak suka memberi orang miskin makan. Ya, ini orang pelit ya. Sebetulnya pelit itu tidak boleh ya. Mau ke orang miskin, mau ke orang yang punya, kita berbagi itu harus ya. Tapi kalau kita sampai sudah miskin orangnya, terus kita malah misalkan ngata-ngatain dengan perkataan tidak baik, bahkan tidak mau memberi makan ya, sampai menyakiti mereka, itu kata Allah termasuk orang yang mendustakan agama. Harusnya bagaimana? Harusnya kita mau memberikan orang-orang yang tidak mampu ya, dari sebagian harta yang kita miliki, mau itu harta, mau itu makanan ya. Artinya kita harus sayang terhadap orang miskin ya, sebagai bentuk patuh kita terhadap Allah. Jadi kalau kita tahu ada orang miskin, melihat orang miskin, kemudian kita tidak mau memberi makan, hati-hati ya. Kalau kita punya, berikan pada mereka ya, kepada fakir miskin ya sayang ya. Kemudian nomor berikutnya, orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Ibu, aduh aku pernah lalai. Kalau pernah itu tidak apa-apa. Yang tidak baik itu yang selalu berulang ya, yang selalu diulang-ulang itu yang tidak baik. Kalau sekali dua kali tidak apa-apa ya, yang penting tidak terulang. Nah kalau misalkan udah waktunya adzan, kalian selalu bilang nanggung lagi ini, nanggung lagi nonton, lagi main, lagi makan. Biasakan saat mendengar azan itu kita langsung sholat, tidak menanti-nanti waktu sholat. Mending kalau misalkan umur kita sampai nanti, kita kan tidak tahu ya usia kita sampai kapan ya. Jadi selagi kita sehat, selagi kita maksudnya selalu diberikan kesehatan, semangat, saat azan itu dengar ya, saat azan itu kita pergi sholat, ambil wudhu, pergi ke masjid kalau laki-laki ya. Biasakan kalau anak laki-laki itu sholatnya di masjid ya. Kalau anak perempuan memang harus di rumah ya. Jadi kalau anak laki-laki yang suka sholat di rumah, perempuan atau laki-laki ya masuknya? Iya ya, jangan sampai mau dikatakan jadi anak perempuan ya sholatnya di rumah ya. Oke, jadi mulai sekarang kita belajar sholat di masjid ya untuk laki-laki ya. Kalau anak laki-laki sama ayahnya boleh ya. Kalau anak perempuan di rumah sama ibunya. Oke, jadi yang ketiga itu, kita kalau sholat jangan dinanti-nanti, harus tepat waktu. Begitu adzan berkumandang, kita siap-siap untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan agama yang dimaksudkan oleh Allah itu apa ya? Orang yang senang dipuji oleh orang lain ya. Inginnya tuh dipuji terus sama orang. Kalau nggak dipuji baper, kalau istilah sekarang itu ya, sakit hati. Maksudnya ya ingin haus aja, haus ingin dipuji. Kalau ngasih makanan, inginnya dipuji. Yang ngasih makanan adalah si ini misalkan ya. Misalkan kalau sekarang zamannya status ya, diupdate di medsos. Terima kasih anu, terima kasih anu. Nah kalau bisa jangan seperti itu ya sayangnya. Kemudian kalau misalkan dikatakan cantik atau ganteng, iya aku kan memang cantik, aku kan memang ganteng. Tidak seperti itu ya sayangnya. Pokoknya apapun penilaian orang terhadap kita, kita terima. Jangan ingin selalu dipuji. Kalau ingin dipuji berarti kalau ada yang memuji kita, artinya kita bersyukur. Jangan takabur, jangan sombong ya. Kemudian kalau ada yang menghina kita, ada yang merendahkan kita, ya sudah, semua akan kembali kepada mereka, kembali pada kita. Kalau kita berbuat baik akan kembali kebaikan, kalau kita berbuat buruk akan kembali keburukan juga ya. Jadi jangan senang dipuji ya. Lakukan sesuatu itu sesuai keikhlasan kita, niatkan lillah, karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Infak besar ingin dipuji, jangan seperti itu ya. Tapi benar-benar tulus dari hati ingin melaksanakan segala sesuatu itu nilainya karena ibadah semata-mata, melaksanakan perintah Allah dan mencari ridho Allah ya. Kemudian poin berikutnya adalah orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang tidak mau menolong terhadap sesama. Inginnya sendiri,
tidak mau menolong, ada orang yang minta tolong tidak mau dibantu, inginnya menolong pilihan saja, inginnya si A aja yang ditolong, si B enggak. Tidak boleh juga ya, tidak boleh pilih kasih juga ya. Kita sebagai muslim yang baik, kalau ada yang minta pertolongan, kita tolong tanpa memandang bulu, ini mah baik jadi kita tolong, ini mah nggak baik jadi nggak kita tolong. Tidak seperti itu ya. Mau orangnya baik pada kita, mau tidak baik kepada kita, yang penting kita harus baik terhadap orang ya. Ingat saat ada yang meminta tolong jangan sampai cuek tahu, tidak peduli. Kita harus belajar menjadi manusia atau makhluk Allah yang peduli, peka terhadap sesuatu ya. Jangan menjadi orangnya tidak peduli, tidak mau ambil pusing, jangan seperti itu ya. Oke, anak-anak, jadi ada 5 poin dalam surat Al-Maun ini ya. Tidak boleh mendustakan agama. Kalau kita sampai mendustakan agama, nanti Allah murka. Semoga Allah selalu melindungi kita dari sifat-sifat tidak baik dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mendustakan agama. Jadi mulai sekarang kita belajar untuk menyayangi anak yatim, menyayangi orang miskin, senang menolong orang, kemudian jangan mau dipuji, niatkan semuanya karena Allah. Kemudian terakhir, tidak selalu melalaikan sholat. Ingat, sholat itu tiang agama. Kalau kita selalu lalai atau sering lalai, akibatnya adalah orang yang lalai itu kan masuk neraka ya. Jadi jangan sampai sia-sia apa yang sudah kita lakukan nih. Insya Allah kalau kita niatnya karena Allah, semua akan kembali kepada kita. Insya Allah kebaikan juga yang akan kembali pada kita. Ya sayangnya, itu saja pembelajaran Kurdis untuk pertemuan hari ini tentang surat Al-Maun. Nah kemudian nanti boleh di voice note-kan kalau sudah hafal surat Al-Maunnya ya sayangnya. Itu saja dari ibu sayang. Semangat selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.